Kalau kamu star seller, kamu bisa 1 juta per transaksi. Jadi kalau 2 juta dipakai ya itu bisa 24 jam kayaknya ya. Menurut aku kalau yang ini sih poinnya nggak terlalu bagus ya, biasa aja. Tapi kalau yang lain ya memang oke lah gitu. How to be a star seller. Hai guys, ketemu lagi bareng Cidian Cosmo. Masih tetap di channelnya Cidian. Jangan kemana-mana. Kita belajar sama-sama tentang Shopee. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang pasti banyak kalian pertanyakan. Ya, oke. Aku mau bahas tentang si star seller. Oke, duduk, diam, dengerin Bu Guru. Bu Guru mau cerita ya. Besok kita ujian. Oke, star seller itu apa sih Cidian? Aku mumet, sebentar ada star seller, sebentar ada star seller plus. Bentar, kita bahas satu dulu star seller. Ya, star seller itu apa Cidian? Star seller adalah sebuah peringkat yang diberikan oleh Shopee kepada penjual yang telah memberikan experience yang baik terhadap produk-produk yang dijualnya, sehingga titel star seller itu membuat orang yang beli makin percaya dengan produk yang kita jual. Itu benefitnya yang paling utama jadi star seller. Lah Ci, kalau udah jadi star seller, terus aku dapatnya keuntungannya apa aja gitu. Oke, aku mau cerita keuntungan menjadi star seller. Oke, keuntungan menjadi star seller yang pertama, kita mudah dicari di fitur pencarian. Oke, jadi kalau misalkan nih kamu ketik pulpen di pencarian di Shopee itu, nanti yang keluar di atas adalah orang-orang yang star seller dulu. Nah, ya, orang-orang yang sudah terpercaya, kamu boleh lihat reviewnya, itu pasti reviewnya udah bagus-bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu jadi star seller, kamu akan mendapatkan bonus 1% kalau kamu isi saldo promosi di Shopee atau maksimal 30.000. Jadi kalau kamu advertising di Shopee, misalkan habis 200.000, nah kamu dapat balikan 1% atau maksimal 30.000, itu lumayan. Terus benefit selanjutnya, kalian tahu nggak? Kadang-kadang kalau kita lihat live itu ada koin yang dibagikan saat live. Nah, kalau di star seller itu transaksinya lebih besar daripada yang non star seller. Misalkan kita beli koin yang untuk dibagikan itu, kalau di non star seller maksimal tuh 500.000. Kalau kamu star seller, kamu bisa 1 juta per transaksi atau maksimal 1,5 juta per hari. Itu benefitnya star seller. Dan membagikan koinnya waktu live, kamu bisa bagiin 2 juta rupiah koin itu langsung sekaligus. Jadi misalkan kamu mau live lama ya itu koin 2 juta ya bertahan lama lah, asal kamu bagiinnya nggak 1.000, satu orang terimanya 1.000 ya cepet habis. Tapi kalau terimanya 25, 10 rupiah ya itu akan berjalan sampai kamu selesai live, itu nggak habis-habis tuh 2 juta itu. Biasanya rata-rata dulu aku sering pakai 500.000 aja itu bisa 5 jam baru habis ya. Jadi kalau 2 juta dipakai ya itu bisa 24 jam kayaknya ya, nggak habis-habis. Nah itu fitur benefitnya ya. Oke, benefit selanjutnya adalah maksimum produk yang diupload di toko kamu. Kalau kamu star seller, kamu bisa upload sebanyak 10.000 produk. Pada dasarnya yang non seller, non star seller itu dia cuma bisa maksimal 1.000 produk yang ada di tokonya di-upload ya. Tapi kalau Cidian ngomong sebenarnya sih ini nggak terlalu berpengaruh, karena kalau aku lihat selama aku mengikuti Shopee ya, di live streaming orang itu akan menampilkan produknya itu paling banyak tuh 300. Karena untuk mereview 300 barang aja itu butuh waktu lama.
Jadi nggak mungkin dia sampai 1000-an produk mau di-review hari itu juga, kayaknya impossible gitu loh. Menurut aku kalau yang ini sih poinnya nggak terlalu bagus ya, biasa aja. Tapi kalau yang lain ya memang oke lah gitu. Oke, next. Kalau tadi sudah benefit-benefitnya, sekarang kita masuk how to be a star seller. Sebenarnya aku boleh kasih tahu ke kalian, star seller itu adalah undangan dari Shopee untuk yang pertama. Ya. Jadi orang-orang ini terpilih, tapi harus sesuai kriteria yang sudah ditetapkan oleh Shopee. Beberapa kriteria tersebut aku akan jelaskan di sini. Yang pertama, kalian harus sudah pernah upload KTP kalian di Shopee. Ya. Kalau yang belum upload, sekarang upload dulu ya, karena itu akan berguna suatu saat nanti. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, presentasi chat kalian yang dibalas di toko itu harus lebih dari 60%. Oke. Terus rating performa itu harus, atau bintang ya, bintang yang diberikan oleh customer itu harus 4.4 minimal. Oke. Terus barang yang pre-order harus kurang dari 20% dari keseluruhan produk yang ada di etalase. Oke. Terus penghasilan per bulan atau omset per bulan rata-rata lebih dari 20 juta. Itu kamu sudah bisa memenuhi kriteria. Jumlah poin penalti harus kurang dari 2. Oke. Sama ada penambahan jumlah penonton baru atau pembeli baru itu minimal 10 orang per bulan. Tapi kalau ini pasti lebih lah ya kalau itu. Nah, biasanya yang krusial tuh yang suka merah-merah itu yang belum masuk lah ya dari semua kriteria yang disebutkan tadi. Biasanya yang kita suka luput tuh performa chat. Itu pasti sering banget merah karena semakin banyak chat yang masuk, kita kan nggak mungkin membalasnya cepet. Hari itu juga selesai. Kadang-kadang kayak Cosmo Boutique lah. Cosmo Boutique itu kalau live, setelah live kamu tahu nggak berapa chat yang harus dibalas setelah live? Itu kurang lebih ada 6.000 chat yang harus dibalas. Jadi itu butuh waktu guys, 2-3 hari mungkin baru bisa kelar. Itu pun harus admin 3 yang lakuin baru kelar semuanya. Dan harus lembur-lembur. Nah, jadi itu sering merah, itu udah pasti. Poin penalti itu sering merah tanpa kalian sadari, kalian kena penalti. Mungkin barang kalian nggak ada, kamu ngomong di chat suruh cancel, pembeli suruh meng-cancel, itu kamu pasti kena poin penalti. Kamu nunjukin nomor WA-mu kena penalti ya. Jadi hal-hal yang simple kamu nggak sadari ternyata itu jadi poin penalti ya. Terus penjual wajib untuk mengirimkan semua pesanannya tanpa ada yang tercancel atau lupa untuk dikirim. Jadi tidak ada pembatalan lah istilahnya seperti itu. Jadi kamu udah termasuk kriteria untuk menjadi star seller. So kalian harus tahu tadi itu kriteria-kriteria untuk kalian untuk bisa jadi star seller. So ada pertanyaan lagi, Ci, bisa nggak kita mengajukan menjadi star seller? Jawabannya nggak bisa. Star seller itu adalah pilihan dari Shopee sehingga kalian tidak bisa mengajukan dalam bentuk apapun. Yang kedua, hanya bisa mengajukan menjadi star seller untuk re-star seller. Maksudnya misalkan bulan ini kamu star seller, bulan depan star sellermu dicopot karena kamu bikin penalti dari kriteria yang tadi aku sebutkan, kamu ada satu yang istilahnya tidak terpenuhi, kamu kan turun tuh jadi non star seller. Nah, bulan depannya lagi ternyata kamu sudah memperbaiki kasus itu, sehingga di situ kamu boleh mendaftarkan diri lagi menjadi star seller, itu baru boleh ya. Oke, lanjut, kita mau membahas tentang apa itu Star Seller Plus on the next video. Bye bye.